wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah ketahanan pangan. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Abi Deza dari kelas 4A. Perkenalkan, nama saya Farhan Arwasi. Perkenalkan, nama saya Nita Agunelia dari kelas 4A. Nama saya Angelina, kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kerawanan pangan. Menurut Human Rights and World Health Organization menjelaskan bahwa kerawanan pangan sebagai tidak meratanya akses pangan secara jumlah dan mutu, dan hal ini merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia. Menurut Undang-Undang tahun 1996 nomor 7 menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi keluarga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik mutu maupun kualitas, aman, rata, dan terjangkau. Kerawanan pangan sebagai tidak meratanya pangan, baik jumlah maupun kualitas, dan hal ini merupakan pelanggaran hak-hak bagi manusia. Berikut adalah jenis-jenis pangan: padi, jagung, singkong. Biji buruk merupakan salah satu contoh dari kerawanan pangan. Berikut adalah gambarnya. Sebelum kita masuk ke bagaimana penjelasan mengenai sejarah ketahanan pangan di Indonesia, kita harus mengetahui dulu latar belakang dari adanya sejarah tersebut. Konsep ketahanan pangan dan kedaulatan pangan adalah konsep yang lahir dari adanya rasa kekecewaan terhadap pembangunan pangan yang terjadi di banyak belahan dunia. Bukti menunjukkan bahwasanya ketahanan pangan tercapai, tetapi hal tersebut ternyata tidak mampu menjamin kondisi pangan yang berada di tingkat lokal dan tidak mampu menjamin martabat para petani. Latar belakang dan juga konsep yang tadi telah dijelaskan ternyata dapat diterima secara luas oleh berbagai macam negara, dan ternyata hal tersebut telah berjalan cukup lama sehingga akhirnya merujuk pada sejarah ketahanan pangan di Indonesia. Dahulu kala manusia hanya makan dari hewan dan tumbuhan yang diperolehnya dari alam sekitar. Secara bertahap manusia mampu menyeleksi apa saja dari alam sekitar untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ketika manusia mampu melakukan perjalanan jauh, dimulailah era perdagangan. Sekitar 8 abad di masa Islam menguasai perdagangan dunia. Perdagangan hasil pertanian ini setidaknya tersebar di 3 benua: Eropa, Asia, dan Afrika. Lalu datanglah era kolonialisasi Eropa yang didominasi oleh Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis. Selama 4 abad mereka menjajah negeri-negeri yang kaya akan hasil alamnya untuk dieksploitasi, untuk membangun negeri-negeri mereka sendiri, hingga satu persatu negeri-negeri jajahannya merdeka seiring berakhirnya Perang Dunia Kedua di abad 20. Kemudian di akhir abad 20, pengelolaan pangan bukan lagi oleh negara, bangsa, ataupun umat, tetapi segelintir pemain yang mengatasnamakan perdagangan atau pasar bebas. Bahkan mereka rela mengeksploitasi bangsanya sendiri. Demi keuntungan segelintir orang, berbagai produk dan hasil pertanian didatangkan dari negeri-negeri yang jauh sekalipun. Pengelolaan produksi dan distribusi bahan pangan yang demikian telah menimbulkan ketimpangan dan ironi yang luar biasa. Ada sekitar 41 negara net eksporter bahan pangan yang mayoritas adalah negeri kaya seperti Amerika, Australia, Prancis, dan lainnya. Sementara yang menjadi net importer adalah negeri yang pas-pasan seperti Indonesia, India, Pakistan, dan bahkan negeri miskin di Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Tengah. Ironi lain adalah ketimpangan inilah yang menyebabkan sekitar 870 juta orang kekurangan gizi, sementara ada 1 miliar orang di dunia kelebihan berat badan. 475 juta diantaranya sampai pada tingkat obesitas. Pengelolaan bahan pangan dunia bergaya kapitalisme membuat keamanan dunia terancam, rawan gejolak sosial, revolusi, bahkan perang. Krisis di Meksiko pada awal tahun 2007 misalnya bisa menjadi pelajaran bagi para pemimpin negeri yang suka mengandalkan impor untuk kebutuhan pangannya. Instabilitas keamanan pangan mudah menjadi pemicu kerawanan yang ditimbulkan oleh hiperinflasi harga pangan melalui setidaknya 3 trigger. Yang pertama adalah ketika negara produsen tiba-tiba membutuhkan sendiri hasil panennya untuk keperluan sendiri.
Yang kedua adalah ketika 5 negara besar Asia yang produksi bahan pangannya pas-pasan gagal swasembada pangan. Mereka adalah Cina, India, Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. Yang ketiga adalah ketika negeri-negeri panik dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Mereka cenderung memacu produksi dengan cara yang berdampak jangka panjang. Pembabatan hutan untuk lahan pertanian yang mengakibatkan krisis air di kemudian, padahal air sangatlah dibutuhkan untuk pertanian itu sendiri. Intensivitas pertanian menggunakan pupuk dan obat kimia yang mempercepat penurunan kesuburan lahan, yang dampaknya dalam jangka waktu panjang menurunkan hasil pertanian. Konsep ketahanan pangan atau biasa disebut food security mulai digodok semenjak akhir tahun 1970-an. Sedangkan kedaulatan pangan ini mulai diwacanakan semenjak tahun 1992 atau lebih dari 30 tahun setelahnya, karena pada saat 1992 ketahanan pangan stabil dan bisa dikatakan buruk pada era 1970 sampai 1992 tersebut. Konsep ketahanan pangan yang dianut Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan pasal 1 ayat 17 yang menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Setelah itu, undang-undang tersebut sejalan dengan definisi ketahanan pangan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tahun 1992, yakni akses setiap rumah tangga atau individu untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat. Selanjutnya, pada tahun 2005, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, pemerintah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya atau Kovenan ECOSOB. Kovenan ini antara lain berisi tentang tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan bagi rakyatnya. Dengan kata lain, masalah pangan merupakan hak asasi manusia yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Catch 'em all.